Nah, ada lagi nih satu, Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini, ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa, saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Saya ingin mengajak kita semuanya. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu sangat luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Kita masih bersyukur kepada Tuhan di mana kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan masih diberikan kekuatan. Dan doa saya kepada Bapak Ibu semuanya, dan doa saya kepada Tuhan untuk Bapak Ibu semuanya supaya saudara selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala sakit penyakit, dijauhi dari segala musibah maupun dari hal yang tidak Bapak Ibu inginkan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa melakukan banyak hal. Dan juga kita bisa membantu pelayanan Tuhan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana yang akan diberikan reaksi sedikit oleh saudara kita, oleh seorang apologet yang bernama Bang Didit Yuli. Ya, Bang Didit Yuli menanggapi seorang YouTuber yang sangat terkenal di bangsa dan negara kita, di mana YouTuber itu menanggapi sepertinya YouTuber ini sangat marah sekali kepada Brother Elia. Nah, kalau mau fair, seharusnya mereka juga melihat, ya, netizen Muslim Indonesia juga melihat bagaimana orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mulai pagi, siang, sore itu menghina iman kekristenan, membahas Alkitab ayat demi ayat, lalu mereka tafsirkan menurut pikiran mereka. Itu setiap pagi, siang, sore, malam di TikTok, saudaraku. Ada oknum-oknum tertentu dan sangat banyak. Ya, sangat banyak. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak gaduh dan juga kita melihat, ya, tidak ada pendeta gembala yang menanggapi. Hanya yang menanggapi orang-orang yang bikin gaduh di media sosial, khususnya mereka yang menghina akan Alkitab, mentafsirkan Alkitab menurut pikirannya adalah para apologet dan saya sebagai penginjil yang selalu menanggapi. Makanya Bapak Ibu, saya buka komal TikTok, ya. Saya mengundang teman-teman Muslim untuk masuk. Tetapi mereka tidak akan saya izinkan untuk membahas Alkitab, membaca Alkitab. Saya hanya mengajak semuanya untuk menceritakan bagaimana agamamu memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kamu. Ayo ceritakan tanpa mengganggu Alkitab. Saya juga seperti itu akan menceritakan bagaimana Tuhan saya memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada saya dan kepada seluruh umat Kristen, khususnya kekristenan, iman kekristenan. Saya akan memaparkan semuanya bagaimana jaminan kepastian keselamatan yang tertulis dalam Alkitab. Begitu juga teman Muslim yang masuk ke TikTok kita, Bapak Ibu, nama TikTok kita Tetangga Saya, ya. Bapak Ibu bisa follow Tetangga Saya, itu nama TikTok kita, Tetangga Saya. Nah, di TikTok itu Bapak Ibu kita buka komal, kita buka room untuk meminta supaya teman-teman yang Muslim siapapun mereka boleh masuk. Tetapi kita tidak akan mengizinkan mereka untuk melihat Alkitab. Yang kita minta ketika mereka masuk adalah ceritakan bagaimana agamamu memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kamu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang akan kita lakukan di TikTok? Nama TikTok kita adalah Tetangga Saya. Bapak Ibu kunjungi, ya, nama TikTok kita itu Tetangga Saya. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video daripada Bang Didit Yuli. Nah, ada lagi nih satu, Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini, ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa, saya masih bisa terima. Karena
Dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di video kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya mau menanggapi podcast dari Om Deddy Corbuzier. Jadi, Om Deddy ini kelihatannya gerah dengan apa yang dilakukan oleh Elia Miron. Sebenarnya dalam videonya itu ada dua orang yang ditanggapi ya. Ada Indah G, saya tidak tahu siapa Indah G ini. Dan yang kedua adalah Elia Miron. Nah, videonya tidak saya tampilkan, cuplikannya tidak saya tampilkan, tapi Bapak Ibu bisa melihat di channelnya Deddy Corbuzier ya, yang ini. Jadi nanti silahkan cari mulai menit 12.22. Silahkan dilihat ya, karena ini panjang sampai menit 20 kalau nggak salah. Nah, dalam kesempatan kali ini respon saya adalah, jadi, kenapa Om Deddy hanya gerah dengan apa yang dilakukan oleh Elia Miron ya? Dalam video itu, podcast itu, Om Deddy mengatakan bahwa Elia Miron ini sudah mencampuri urusan kamar orang lain atau rumah orang lain. Padahal dia tidak mengerti itu. Jadi kalau kamu bahas agamamu silahkan, tapi jangan bahas agama orang lain. Dan kemudian mengutip ayat Quran juga mengenai lakum dinutkum waliyadin. Nah itu ya. Oke, jadi begini Om Deddy. Saya juga tidak setuju jika ada orang yang menjelek-jelekkan agama orang lain ya. Nah, saya juga menghormati apa yang dilakukan oleh Om Deddy ketika mengkritik apa yang dilakukan oleh Elia Miron di podcastnya Dr. Lee dan juga mungkin di video-video yang lain. Saya melihatnya bahwa Elia Miron sedang melakukan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang Kristen yang dinamakan dengan apologetika. Jadi dia mempertanggungjawabkan imannya kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban. Nah, itu yang setahu saya yang dia lakukan. Kalau selebihnya, ya itu urusan Elia sendiri. Nah, kemudian, kenapa kok yang disorot hanya Elia Miron ini ya, yang kemudian dia, Om Deddy tidak setuju ketika dia mencampuri urusan agama orang lain. Ya, saya tahu mungkin itu Islam yang disinggung oleh si Elia ini ya. Padahal di dalam Islam sendiri itu ada banyak polemikus loh Om Deddy ya, yang dengan terang-terangan channel YouTube-nya itu menyerang kekristenan. Jadi mereka membongkar Alkitab, mereka sengaja mencari-cari kesalahan Alkitab, menuduh Alkitab dipalsukan, bahkan menafsirkan seenak jidat mereka sendiri. Bahkan mereka juga menuduh Tuhan kami, Yesus Kristus, itu menikah, poligami, dan lain sebagainya. Dan jadi banyak kata-kata atau kalimat yang tidak layak yang ditujukan kepada kekristenan. Saya kasih contohnya ya, kalau Om Deddy melihat channel hamba yang tidak seberapa ini ya, yang sangat kecil ini jika dibanding channelnya Om Deddy, ada nih orang-orang yang perlu Om Deddy kasih tahu juga, nasihati. Ini mereka dari Islam loh ya, mualaf sama dengan Om Deddy. Contoh tuh, Donditan. Lihat ya, lihat YouTube-nya Om Deddy ya, apa yang dia lakukan. Dia membongkar Alkitab, kemudian menafsirkan seenak udelnya sendiri. Ini kan bukan ranahnya dia. Seharusnya kalau dia sudah jadi mualaf, yang dipelajari adalah Al-Quran. Tapi malah menjelek-jelekkan agama yang dulu, yaitu Kristen. Kemudian siapa lagi? Kainama. Ini juga mualaf nih. Ini mereka ini gencar sekali menyerang kekristenan. Kemudian Yahya Waloni. Kemudian Felix Yao. Kemudian siapa lagi yang mualaf-mualaf itu? Ada banyak sekali mualaf yang melakukan serangan terhadap kekristenan. Nah, saya berharap Om Deddy juga fair nih ya. Tidak hanya menasehati si Elia ini, tapi juga menasehati
para polemikus muslim ini. Jadi nasihati mereka juga supaya mereka tidak ikut campur dengan agama orang lain, tidak mengurusi kamar orang lain karena itu privacy, ya. Itu privasi seseorang. Mau kami menuhankan Yesus, ya itu urusan kami. Mau kami percaya Alkitab sebagai firman Allah, itu urusan kami. Kenapa mereka harus mengolok-olok kami? Kenapa mereka menyalahkan kami? Gitu ya. Jadi undang mereka, kalau bisa jadikan narasumber di podcastnya Om Deddy, kemudian nasihati mereka. Nah, ini yang menarik juga. Kemarin saya melihat tuh, Babe Haikal menjadi narasumber Om Deddy. Ketika Babe Haikal mengatakan, Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Semua orang tahu, everybody knows katanya. Dan Om Deddy hanya diam saja, tidak menegur. Jangan ke situ. Itu bukan ranah kita. Itu ranah orang Kristen. Harusnya Om Deddy begitu kan. Kenapa diam saja di situ? Jadi terima kasih ya untuk apa yang sudah dilakukan, mengkritik, menasihati Elia. Berharap juga Elia lebih baik lagi, tidak usah menyinggung-nyinggung agama orang lain gitu ya. Dan berharap juga Om Deddy netral dalam hal ini, menasihati para polemikus muslim juga. Tuh Nandar juga tuh, yang ngaku-ngaku mualaf. Ada banyak lagi tuh, banyak pokoknya banyak. Lihat aja ya Om Deddy ya. Saya hanya sebutkan beberapa, mungkin Om Deddy juga sudah tahu atau pura-pura tidak tahu. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran, Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai kepengin ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Tuh, coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, plesir yuk ke sana yuk. Ingin? Setornya. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan, oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan, oke. Mau jadi republik, oke. Mau menjadi federasi, oke. Mau jadi apapun, oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua, dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini.
supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka, dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini ada yang ingin memecah belah kita, menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada Republik. Menurut saya inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina yang berkumpul di sini. Saya ingin ajak kepada semua. Sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Tapi beritanya menjanjikan. Itu biasa kampanye kan begitu. Dia hampir kemakan janji. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe.